Pernahkah Anda merasakan ada yang aneh ketika Anda sudah mempunyai uang begitu banyak, mengatur keuangan yang tertata dengan baik, ikut seminar keuangan, dan Anda sudah merasa bahwa Anda melakukannya dengan baik, tetapi Anda merasa tidak bahagia, merasa selalu ada yang kurang? Nah, dalam buku Mind Over karya Brad Close dan Ted Close yang mengambil subjudul mengatasi kelainan keuangan yang menggerogoti kesehatan finansial, buku ini diterbitkan pada tahun 2010 oleh penerbit Alex Media Komputindo yang memiliki ketebalan sebanyak 284 halaman. Dalam buku ini secara umum memberikan pencerahan terhadap pembacanya bahwa ada hal yang membuat kita memiliki kelainan keuangan yang sumbernya dari masa lalu. Ada trauma berat yang kita alami pada masa lalu yang menjadi habit finansial kita di kemudian hari. Kelainan keuangan adalah pola-pola kebiasaan finansial merusak yang berulang, diduga, dan seringkali kaku yang menyebabkan stres, kebingungan, tekanan emosional, dan berlebihan yang parah pada beberapa titik utama dalam hidup kita. Penulis mengelompokkan orang berdasarkan kebiasaan finansialnya. Pertama, kelainan uang atau berurusan dengan uang dihindari secara sistematis, misalnya pengingkaran finansial, penolakan finansial, terlalu menghindari risiko, dan pengamatan berlebih. Kedua, terdapat kelainan di mana orang sangat terobsesi untuk berbelanja atau memiliki uang atau benda-benda, misalnya menimbun, kecanduan bekerja, terlalu mengambil risiko yang tidak beralasan, dan versi ekstrimnya kecanduan judi dan pemborosan. Dalam kelompok terakhir terdapat kelainan yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan orang lain, ketidaksetiaan finansial, incest finansial, pemanfaatan finansial, ketergantungan finansial. Ketiga kelompok ini terjadi akibat masa lalu yang berkaitan dengan finansial yang menyebabkan terjadinya trauma berat. Kita ambil contoh orang yang kecanduan bekerja. Bisa jadi dalam masa kecilnya ia hidup bersama keluarga yang sangat miskin. Ia selalu mendengarkan orang tuanya bertengkar dengan uang sampai pada suatu kondisi di mana ia berkesimpulan uanglah yang menjadi permasalahan dalam keluarganya. Sehingga trauma itu terbawa sampai ia besar dan itu bisa menjadi penyebab salah satu ia kecanduan bekerja. Atau contoh lain, anak yang selalu hidup berkecukupan. Semua yang ia inginkan langsung dipenuhi pada saat itu juga, tetapi pada satu kondisi di mana keluarganya bangkrut dan jatuh miskin, utang di mana-mana sehingga pertengkaran orang tua tidak dapat dihindarkan. Sang anak pun juga merasa terpuruk karena ia tidak bisa menginginkan apa yang ia mau. Kehidupannya 100% berubah menjadi miskin, dan kejadian itu menjadi trauma yang sangat berdampak dengan kesehatan finansialnya. Bisa jadi setelah ia besar nanti ia juga kecanduan bekerja demi memenuhi keinginannya. Apa yang harus dilakukan? Dalam buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga dijelaskan dalam salah satu babnya. Alfred Adler menjelaskan tentang trauma sebenarnya tidak ada. Trauma adalah bentuk ketidakberdayaan kita melawan penderitaan yang kita hadapi sehingga kita merasa terpuruk dan tak ingin merasakan penderitaan tersebut lagi. Padahal dalam buku Ariel Alasan Mengapa Kita Menderita dijelaskan bahwa penderitaanlah yang membuat kita kuat untuk menyambut kebahagiaan, karena penderitaan ialah kebahagiaan. Kebahagiaan juga tidak kita artikan sebagai kesenangan yang selalu kita terima. Dalam ceramah Kang Jalal jelaskan juga bahwa dunia bukanlah tempat kebahagiaan. Jikapun ada, itu hanya secuil kebahagiaan yang kita rasakan. Misalnya memiliki mobil, istri yang dicintai, rumah, dan lain-lain. Kebahagiaan akhiratlah yang ingin kita capai. Perspektif presenter. Kembali ke pertanyaan di atas, apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki sifat kesehatan finansial yang buruk? Seperti kata Adler tadi, bahwa kita harus menerima beban kelam yang kita dapati di masa lalu dan mencoba untuk berubah. Dan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 juga dijelaskan, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Kesehatan finansial Anda tergantung dengan habit yang Anda lakukan setiap harinya.